Nah, video kali ini tuh sangat cocok bagi kalian pemula yang ingin membuka usaha toko kelontong. Simak video berikut dari awal sampai akhir ya. Karena informasi ini tuh cukup penting bagi kalian pemula agar bisa mempersiapkan barang-barang apa saja yang akan dijual di toko kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya akan membahas tentang daftar barang toko kelontong untuk dijual sehari-hari di toko kalian. Dalam hal urusan berbelanja, masyarakat di Indonesia itu mengandalkan toko kelontong atau toko sembako untuk tempat mereka berbelanja karena lokasinya yang lebih dekat dengan pemukiman atau lebih dekat dengan rumah mereka. Nah, ini yang perlu digarisbawahi karena masyarakat Indonesia atau masyarakat sekitar toko kita itu mengandalkan toko kelontong untuk berbelanja karena lokasinya itu yang lebih dekat dengan rumahnya. Maka tentunya kita sebagai toko kelontong itu harus bisa diandalkan. Jangan sampai mereka saat beli ke tempat kita itu barang-barang yang mereka mau beli itu tidak ada. Itu namanya tidak bisa diandalkan. Karena kita garis bawahi yang atas tadi yang saya bilang, masyarakat itu sangat mengandalkan toko kelontong untuk mereka berbelanja karena dekat dengan rumah mereka. Jadi sebisa mungkin kita itu harus bisa diandalkan. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan barang-barang kebutuhan mereka secara komplit yang ada di toko kita. Nah, video kali ini tuh sangat cocok bagi kalian pemula yang ingin membuka usaha toko kelontong. Simak video berikut dari awal sampai akhir ya. Karena informasi ini itu cukup penting bagi kalian pemula agar bisa mempersiapkan barang-barang apa saja yang akan dijual di toko kalian. Berikut beberapa daftar barang yang bisa dijual oleh toko kelontong. Barang yang biasa dijual di toko kelontong yang pertama adalah sembako. Nah, apabila ini kalian ingin membuka usaha toko kelontong, pastikan kalian menjual barang-barang sembako ya, seperti beras, tepung, minyak, gula, susu, telur, dan barang pokok lainnya seperti garam, mentega, ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, kalian tuh bisa membelinya di toko grosir yang ada di pusat grosir ya, dan kalian bisa menjualnya lagi di toko kalian, baik di ecer ataupun sudah berbentuk kemasan. Pastikan kalian menjual semua sembako itu agar toko kalian itu bisa laris dan sukses. Kemudian yang kedua, kalian harus menjual jajanan dan makanan ringan. Nah, selain sembako, toko kelontong itu juga harus menjual berbagai macam jajanan dan makanan ringan seperti cemilan, wafer, kemudian ada coklat, ada permen, ada biskuit, dan lain sebagainya. Karena pastinya di toko kelontong yang ada di desa ataupun di mana saja toko kelontong itu berada, pasti akan didatangi banyak anak-anak yang bermukim di sekitar toko tersebut. Untuk itu, macam-macam jenis makanan ringan dan jajanan itu juga perlu diperhatikan agar semakin menarik minat pembeli atau minat anak-anak untuk datang ke toko kalian. Apa saja sih jajanan dan makanan ringan yang bisa disediakan? Silahkan simak video saya ya, link ada di deskripsi. Di situ ada video yang membahas tentang jajanan apa saja yang harus disediakan di sebuah toko kelontong agar menarik perhatian konsumen atau menarik perhatian anak-anak yang ada di sekitar. Kemudian barang yang ketiga yang harus kalian sediakan adalah minuman. Ya, betul, minuman ya, seperti ini. Seperti di belakang ini adalah produk-produk minuman. Nah, minuman itu jadi kebutuhan lain yang tidak kalah penting untuk masyarakat sekitar toko kita. Toko kelontong itu bisa menjual minuman dalam berbagai merek dan ukuran, mulai dari gelas, botol, hingga air galon ya, air mineral galon itu. Kita itu bisa menjualnya itu di toko kelontong kita. Apa saja sih produk minuman yang paling laris dan harus kita sediakan? Silahkan simak video saya tentang 25 produk minuman paling laris di toko kelontong. Link juga ada di kolom deskripsi. Kemudian daftar berikutnya yang keempat adalah kebutuhan rumah tangga. Nah, di toko kelontong itu juga wajib ya menyediakan barang kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, sabun cuci, kemudian ada sampo, pasta gigi, sikat gigi, kemudian ada sabun cuci piring juga, deterjen, hingga barang-barang perlengkapan rumah tangga lainnya seperti gerabah ya, ada sapu, ember, gayung, dan lain sebagainya. Kita sebagai toko kelontong juga harus menyediakan barang kebutuhan rumah tangga tersebut. Karena selain sembako, jajanan, minuman, barang kebutuhan rumah tangga tersebut itu juga jadi barang yang cukup banyak dicari oleh para pembeli atau para pelanggan. Nah, bagaimana cara penataannya? Silahkan simak video, ada di link deskripsi juga. Daftar berikutnya yang wajib kita sediakan di toko kelontong kita, yang kelima adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan ringan yang sering disebut obat warung itu wajib disediakan di toko kelontong.
Meski tidak sekomplit ya di apotek, namun setidaknya toko kelontong itu harus menyediakan obat-obatan ringan yang tidak memerlukan resep dokter. Seperti apa? Obat sakit kepala, ada obat penurun demam, kemudian ada obat migrain, ada obat minyak angin ya, ada obat pusing, kemudian ada koyo dan lain sebagainya yang tidak perlu resep dokter untuk mendapatkannya tersebut. Itu biasanya disebut itu obat warung. Nah, kita itu harus menyediakan semua obat itu harus ada di toko kita. Nah, kenapa sih toko kelontong itu wajib menyediakan obat-obatan? Karena ya, toko kelontong itu kan pastinya alternatif pertama di saat masyarakat butuh obat ringan. Apabila kalian lokasinya jauh dari apotek, kalian sediakan obat-obatan yang lengkap, pastinya akan banyak pembeli. Videonya tentang obat-obatan apa saja yang bisa disediakan, silahkan simak, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian yang keenam adalah alat tulis. Nah, sejumlah toko kelontong itu biasanya juga menyediakan berbagai macam alat tulis untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Alat-alat tulis yang biasanya dijual adalah barang-barang yang cukup umum ya, seperti buku tulis, kemudian ada penggaris, lem, kertas kado, gunting, ada ballpoint, pensil, terus pensil warna juga, dan lain sebagainya. Bagaimana penataannya? Silakan simak videonya, ada di link deskripsi. Kemudian daftar yang ketujuh adalah perlengkapan bayi. Nah, toko kelontong itu biasa juga ya menyediakan produk-produk perlengkapan bayi seperti ada bedak bayi, ada popok, kemudian ada sampo bayi, ada sabun bayi, hingga minyak telon, minyak kayu putih, dan produk-produk bayi lainnya. Kenapa kita harus menyediakan perlengkapan bayi ini? Karena di daerah terpencil atau di desa atau di toko-toko yang jauh dari kota, tentunya itu perlengkapan bayi ini tuh cukup sering dicari ya pelanggan yang ada di sekitar toko kita, karena mereka akan kesulitan dalam menemukan produk-produk bayi tersebut di toko-toko lainnya. Maka manfaatkan itu untuk menjual perlengkapan bayi secara lengkap di toko kalian, mumpung belum ada toko lain yang menjualnya secara lengkap. Daftar yang ke-8 adalah gas LPG. Nah, satu barang kebutuhan pokok yang tidak kalah penting adalah gas LPG. Masyarakat di desa sudah hampir seluruhnya itu menggunakan gas LPG untuk keperluan memasak tentunya. Untuk itu tidak ada alasan dan tidak ada salahnya jika kita toko kelontong itu menyediakan gas LPG, baik yang 3 kg ataupun yang 5 kg. Daftar barang yang ke-9 adalah bensin. Nah, bensin ini adalah kebutuhan pokok yang setiap harinya diperlukan oleh banyak orang ya. Banyak orang yang memerlukan, terlebih jika daerahnya itu sangat jauh dari SPBU. Tentunya mereka akan mampir di penjual bensin-bensin eceran. Kondisi ini bisa kita manfaatkan sebagai ladang bisnis, yaitu menyediakan bensin eceran di toko kita, baik secara eceran di botol ya, ataupun memakai dispenser seperti Pertamini. Simak video di deskripsi ya untuk tahu tentang bisnis bensin ini. Kemudian daftar yang ke-10 adalah rokok. Nah, rokok itu merupakan barang yang penjualannya cukup laris, dan tidak ada salahnya kalau kita menyediakan rokok sebagai perlengkapan di toko kita. Daftar barang yang ke-11 adalah es krim. Nah, kalian bisa menyediakan es krim di toko kalian, karena es krim ini banyak jenisnya dan banyak mereknya. Ada AIC, ada Walls, kemudian ada Wings dari produk Wing ya, kemudian ada Indofood dan lain sebagainya. Silakan kalian pilih saja yang bisa diajak kerjasama untuk kalian bisa menjual es krim tersebut di toko kalian. Jangan takut kalau habis listriknya itu banyak, karena nanti penjualan produk es krim tersebut akan bisa menutup biaya listrik. Dan lagi kalau toko kita itu ada es krimnya, tentunya itu menjadi penarik tersendiri konsumen untuk datang di toko kita. Kemudian yang ke-12 adalah alat listrik. Nah, alat listrik ini tuh banyak dicari juga oleh para pelanggan kita karena kebutuhan listrik ya, seperti lampu, kemudian ada jack, ada kabel dan lain sebagainya, itu banyak dicari oleh para pelanggan. Jadi tidak ada salahnya kalau toko kita itu menyediakan alat listrik. Yang ke-13 adalah produk lain-lain. Nah, selain ke-12 barang pokok yang harus dijual di toko kelontong tersebut, kalian bisa menjual seperti sepatu, sandal, kemudian ada pakaian, ada produk digital ya seperti pulsa, paket data, kemudian melayani pembayaran listrik, melayani pembayaran pajak, dan pembayaran produk digital lainnya ya kan, banyak ya, transfer dan lain-lain. Itu kalian juga harus menyediakan produk-produk tersebut atau jasa tersebut di toko kalian, karena toko kelontong itu luar biasa teman-teman semuanya.
Toko kelontong itu sangat fleksibel sekali dalam penjualan produknya. Bahkan kalian juga bisa menjual berbagai macam aneka sayur dan daging di toko kelontong kalian. Yang penting kalian bisa mengemasnya sebaik mungkin, serapi mungkin, sebersih mungkin di toko kalian, maka akan banyak konsumen yang akan berkunjung ke toko kalian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua para pemula yang akan mendirikan sebuah usaha toko kelontong, atau saat ini kalian sedang menjalankan bisnis toko kelontong dan belum berkembang, atau kalian yang sedang mencari informasi tentang barang-barang yang bisa dijual di toko kelontong. Itu semua tadi adalah daftar barang-barang yang bisa kalian jual di toko kelontong. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila kalian suka dengan konten ini, dengan video ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis retail dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.